Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sholat sunnah yang memiliki tempat yang istimewa di kalangan kaum muslimin adalah sholat duha. Di samping merupakan sunnah dari baginda Nabi, sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah yang diyakini menjadi sebab lancarnya rezeki. Karenanya tak heran jika kaum muslimin sangat menyukai merutinkan sholat duha ini. Apalagi telah banyak yang merasakan efek yang positif dan luar biasa karena melakukan sholat duha secara rutin dan istiqomah. Waktu pelaksanaan sholat duha adalah sejak matahari mulai naik, yakni sekitar jam 7 pagi, dan batas akhirnya adalah menjelang masuk waktu zuhur. Adapun waktu terbaiknya adalah pada seperempat siang. Jika sehari ada 12 jam, mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore, maka seperempatnya siang adalah jam 9 pagi. Jadi waktu terbaik melakukan sholat duha adalah jam 9 pagi. Lalu apa keutamaan dari sholat duha? Apa janji Allah dan motivasi bagi Nabi untuk kita semua jika kita melakukan sholat duha secara rutin dan istiqomah? Nah, sebelum kita ketahui keutamaan sholat duha ini, bagi para sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Cukup dengan mengklik tombol subscribe, lalu klik pula tombol loncengnya dan pilih tombol lonceng yang berdering. Bagi yang telah subscribe, saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas kebaikan para sahabat dengan balasan yang berlipat ganda. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan salat duha adalah, pertama, salat duha adalah salat yang pernah diwasiatkan atau dipesankan bagi Nabi untuk dilakukan kaum muslimin. Pesan ini beliau sampaikan kepada kita melalui Sayyidina Abu Hurairah. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah. Beliau berkata, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin siyami salasati ayamin min kulli syahr wa rak'atay duha wa an utira qabla an anam." Kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku untuk melaksanakan 3 hal, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Yang kedua, keutamaan sholat duha adalah amalan penghapus dosa. Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man hafazu ala subhatid duha, ghufirat dzunubuhu wa in kanat aktsara min zabatil bahar." Siapa saja yang merutinkan sholat duha, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, walaupun dosanya ada sebanyak buih di lautan. Yang ketiga, janji Allah untuk orang yang merutinkan sholat duha adalah dicukupi kebutuhannya. Hal ini disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Sayyidina Abu Darda dan Sayyidina Abu Dzar dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ibnu Adam, la ta'jis an arba'i raka'atin min awalin nahar akfika akhirahu." Wahai anak Adam, janganlah engkau lemah melaksanakan 4 rakaat di awal hari, maka aku akan mencukupimu di sisa harimu.
Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumlah rakaat salat duha dikerjakan minimal 2 rakaat dan yang paling utama adalah 8 rakaat. Salat duha boleh dilakukan 4 rakaat dengan sekali salam, namun yang paling utama adalah 2 rakaat, 1 salam. Tata cara pelaksanaannya sama persis dengan salat sunnah lainnya. Pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah dianjurkan membaca surah Wasyamsi Wadduhaha, sedangkan rakaat kedua dianjurkan membaca surah Wadduha. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang bersumber dari Sayyidina Uqbah bin Amir. Beliau berkata, "Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya raka'atai duha bisurataihima bisyamsi wadduhaha wadduha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami melakukan salat sunnah duha dengan membaca surah Wasyamsi wadduhaha dan surah Wadduha. 2 surah ini berada di penghujung Al-Quran, tepatnya di juz 30 atau juz Amma. Surah Wasyamsi menempati urutan surah ke-91, terdiri dari 15 ayat, sedangkan surah Wadduha adalah surah ke-93 dan terdiri dari 11 ayat. Keduanya merupakan surah Makkiyah, yakni surah yang turun di kota Mekah sebelum baginda Nabi hijrah ke kota Madinah. Keduanya diawali dengan kata Ad-Duha, sehingga kedua surah ini memang sangat pas kalau menjadi 2 surah yang sunnah dibaca ketika sholat duha. Di samping itu, para ulama juga menganjurkan membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas ketika sholat duha, khususnya ketika sholat duha dikerjakan lebih dari 2 rakaat. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.